membuat kita semangat. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan acara sesi berikutnya, yaitu pembelajaran dari dari Bapak Stanislaus Maria Prasetyo. Beliau sudah hadir di antara kita. Beliau dari EJ Center yang akan membagikan berbagai pengalaman kepada kita semua di sini. Boleh saya membacakan sedikit data dari Bapak? Izin ya Pak ya. Baik, Bapak Stanislaus Maria Prasetyo, bisa kita sama-sama itu tanggal lahir Yogyakarta 16 Juli 1951. Berarti bulan depan kita ulang tahun ya Pak. Alamat tinggal saat ini di Batan Indah Blok C, nomor 4 Serpong Situ, Tangerang Selatan. Beliau hadir juga bersama istri Ibu Alusia Elizabeth Indiani Laksmi Dewi, ada juga di belakang. Dengan dikaruniai seorang anak, Katarina Ganyangalindra. Beliau juga sudah punya mantu ya, Bapak Ibu, sudah menikah putranya dan sudah juga mempunyai cucu, menantu, cucu sudah lengkap ya Bapak ya. Baik, untuk selanjutnya sedikit tentang riwayat Bapak. Tahun 19 Badan Tenaga Nuklir Nasional di bidang spektrometri neutron mengikuti berbagai pelatihan dan pendidikan terkait pekerjaan di Indonesia, Kanada, Belanda, dan Jerman. Sejak tahun 2006 sebagai dosen dan pengajar freelance di universitas dan sekolah nasional plus untuk mata kuliah atau pelajaran fisika dan matematika. Sejak masa mahasiswa S1 aktif dalam pelayanan mahasiswa Katolik dan mahasiswa Oikumene. Sejak 2001 atas jasa Pastor Yani Sunyoto OSC almarhum mulai berfungsi sebagai fasilitator EJ Emmaus Journey untuk angkatan pertama dan atas karunia-Nya boleh terus berlanjut sampai dengan sekarang. Tepuk tangan untuk beliau, berarti sudah 25 tahun ya Bapak ya dari EJ pertama. Tahun 2011 dan 2012 diundang ke Colorado Springs, USA untuk berbagi pengalaman dalam menjalankan EJ Indonesia yang terbukti jauh lebih berkembang bila dibandingkan dengan EJ di negara-negara lain termasuk EJ USA yang mencetuskan ide EJ sebagai pendalaman spiritualitas kitab suci untuk awam dan oleh awam. Tepuk tangan juga untuk kita semua juga yang sudah boleh bergabung dalam EJ. Oke. Baik. Demikian riwayat singkat dari Bapak. Monggo Bapak kami undang ke depan. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Kita akan melihat demo tentang emosional dari Bapak Stanislaus Maria Prasetyo. Silakan. Puji Tuhan, saya boleh hadir di sini. Saya terharu dengan perkembangan EJ di Santa Bernadette karena dulu saya hanya ketemu dengan Pak Sihono, lalu beberapa teman-teman yang luar biasa yang bisa bertahan menjadi fasilitator sampai hari ini, seperti kami yang tidak bosan-bosannya jadi fasilitator. Shalom untuk teman-temanku semua, karena sekarang kemarin kan pasti menjadi fasilitator, menjadi peserta, tapi begitu sudah selesai 1, 2, dan 3 dan saya berkelas buat kita semua sekarang teman-teman semua. Shalom teman-teman semua. Terima kasih untuk yang setiawan, ada Pak Margot ketemu, ada Bu Wati, ada begitu banyak teman-teman yang setiawan yang sampai hari ini rela menemani. Maka kita mulai saja dengan materi kita. Kita mulai dengan dari judulnya saja kita akan
sudah mengerti mau kemana kita. Siap diutus dengan hati yang berkobar-kobar. Ini panitia luar biasa memberikan judul yang bagus sekali. Saya dihubungi Pak Inovi, senang sekali bisa berkomunikasi dengan beliau. Lalu saya mencoba menguraikan sedikit dari judul ini. Selesai buku 1, 2, dan 3, teman-teman peserta ya. Selesai buku 1, 2, 3, dan 7 sabda Melisai. Tujuannya apa sih? Supaya memiliki kesiapan hati untuk berbagi pengalaman, perjumpaan pribadi dengan Yesus dalam keseharian. Keseharian kita sebagai awam, umat awam, sebenarnya kalau boleh saya jujur mengatakan sangat-sangat kaya. Karena kita ada berbagai profesi yang sebenarnya tidak terkait langsung dengan sabda-sabda Tuhan, tidak terkait langsung dengan keilmuan sabda-sabda Tuhan, tetapi yang kita alami semua ternyata keseharian kita itu sangat terkait dengan sabda Tuhan. Karena itu dikatakan di sini ada kata pentingnya. Tadi sudah muncul beberapa kali di dalam pembagian kelompok yang disampaikan, yang dipimpin oleh Pak Margot, yaitu perjumpaan pribadi yang membuat teman-teman di sini bisa menjawab 2 pertanyaan Pak Margot tadi dengan baik. Ya. Semuanya jawabannya sangat menguatkan satu dengan yang lain. Jadi kita di sini memang ingin melaksanakan tugas dari Tuhan sendiri, yaitu rela diutus dengan hati berkobar-kobar. Kenapa begitu? Mari kita coba dalami dalam beberapa slide. Saya batasi hanya sedikit saja. Silakan. Next. Ya. Di dalam buku 3, sesi 1 kita menemukan ilustrasi. Tadi juga sudah terungkap di dalam kelompok tadi bahwa hidup kita itu berpusatkan Kristus. Kita itu seperti roda yang terus menggelinding hari demi hari di dalam keseharian profesi kita masing-masing. Itu kita perlu berpusatkan kepada Tuhan Yesus. Sangat perlu. Jari-jarinya dibagi 2 saja, dipersingkat, diekstraksi dengan 2 arah saja. Yaitu arah vertikal, itu yang sangat penting. Yaitu arah vertikal itu kita berhubungan dengan Yesus melalui doa dan firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita melalui firman Tuhan. Dan kita berbicara kepada Tuhan dengan doa kita. Itu sungguh-sungguh nyambung dan sangat perlu. Lalu yang kedua yang tidak kalah pentingnya, ini terkait dengan tema kita yang luar biasa ini, adalah bersaksi, witnessing, dan fellowship, komunitas. Ternyata kita sepintar apapun, sepengalaman apapun, tadi saya sempat ngobrol dengan Pak Siono yang sejak awal ada, itu ternyata kita yang sudah tua-tua ini, itu kalau mengamati, justru ketika kita sedang diutus, itulah yang kita semakin bisa mengerti betapa hebatnya Tuhanku. Dia betul-betul nyata di dalam kehidupanku, kita masing-masing. Maka silakan buktikan nanti. Ketika rela diutus dengan hati berkobar-kobar, bukan berarti berkobar-kobar karena serba senang terus, serba menyenangkan terus. Padahal tidak selalu menyenangkan. Di buku 2 kita sudah diingatkan bersukacitalah senantiasa. Bahkan diulang lagi di ayat itu. Sekali lagi katakan bersukacitalah senantiasa. Emangnya hidup itu serba senang? Oh enggak ada hidup serba senang itu. Tetapi kenapa? Kalau kita amati lagi, ingat lagi di buku 2 itu yang topik sukacita ya.
Intinya ternyata bersukacita karena aku tahu Tuhan Yesus menyertai aku. Sekarang mungkin sedang kurang senang, tetapi aku percaya. Seperti pesan buku 1, tadi nyambung terus ya. Pesan buku 1, percayalah. Bangkitkan percayamu melalui firman dan doa, sehingga bisa bersukacita seperti yang dipesankan di buku 2. Bersukacita bukan karena serba menyenangkan, bersukacita karena percaya bahwa Tuhan Yesus itu sungguh hadir di dalam hidupku. Maka tadi kata kunci pengalaman pribadi itu begitu pentingnya. Pengalaman pribadi ketemu Tuhan Yesus itu sangat penting, dan ketika kita mau berbagi pengalaman penting, pengalaman pribadi, perjumpaan pribadi itu kepada peserta-peserta kita, teman-teman dalam kelompok kita, ternyata seperti tadi dibagikan oleh Pak Siono kepada saya, wah itu ternyata justru disitulah aku ditunjukkan Tuhan. Kita semua akan ada tergodanya. Oh, diajak jadi fasilitator, ya sudahlah, icip, coba jadi fasilitator 1-2 kali, enak enggak? Kalau yang merasakan enak, ya puji Tuhan, karena lalu tertarik untuk lagi dong. Tapi yang merasakan kurang enak, itu akan tergoda mengatakan, udah pokoknya aku sudah nyoba, karena fasilitatorku mengatakan cobalah jadi fasilitator, aku sudah nyoba, sudah cukup, amin, begitu ya. Tapi itu rugi, saya katakan rugi. Kenapa kok nggak enak? Karena saya, Pak Siono, dan teman-teman yang sudah berkali-kali jadi fasilitator, Buati, dan pokoknya banyak yang sudah mencoba berkali-kali, ada saja pengalaman ketemu peserta yang sok pinter, malesnya minta ampun, bukannya berterima kasih, malah mencurigai, maksudmu apa kamu menghubungi aku terus ya? Wah, seperti itu ada saja. Kalau kita tumbang karena masalah-masalah itu, berarti kita nggak lulus ujian, rugi besar. Orang nggak lulus ujian itu apa? Nggak dapat sertifikat apa aja gitu ya. Dan sertifikat sebetulnya itu tidak penting, tapi pengalaman pribadi, perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu, wow, itu luar biasa. Nanti saya kalau sempat dengan istri akan berbagi sedikit pengalaman, karena kalau dibagikan banyak-banyak itu mungkin perlu retret 7 hari. Karena aku dalam berpuluh-puluh tahun ini, waduh, kalau melihat itu seperti itu luar biasa. Ya. Oke. Nah, kita sekarang supaya ada panduan ketika nanti sedang jadi fasilitator, mulai ternyata kok ya, udah berat ya, seperti itu ya. Gimana aku caranya kabur? Padahal itu hanya boleh dipikirkan oleh para peserta. Karena peserta itu, tadi saya dapat cerita dari Bu Wati. Peserta itu ada yang lucu-lucu. Di sini ternyata ada tadi yang dibagikan. Mendaftar karena ada kata journey. Waduh, pasti akan jalan-jalan ini berarti ini. Ketika sudah masuk, jalan-jalannya nggak ada, ngapusi. Lalu dia siap-siap cari cara, tadi itu sudah siap-siap untuk gimana caranya kabur dengan aman gitu ya. Tapi ternyata yang teman saya ini yang seperti itu ternyata sebelum jadi kabur dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Lalu akhirnya dalam gathering selesai buku 1 dia cerita, aku mulanya yang aku seperti itulah. Lalu dia semangat toh, buku 3 bahkan ketika waktu itu belum ada 7 last word, belum ada buku 1, 2, 3 dianggap sudah cukup. Itu dia ketika ditanya siapa yang siap jadi ketua, dia langsung angkat tangan. Jadi orang yang dulunya datang dengan harapan jalan-jalan kapusan, kalau orang Jawa bilang ya, tertipu gitu dia bilang. Tapi ternyata ketika
ketika mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan sebelum jadi kabur itu, dia ketika selesai dan ditawarkan siapa rela jadi ketua, dia langsung bukan main cara Tuhan menjangkau kita masing-masing. Jadi nggak apa-apa. Sekarang kita lihat singkatannya ya. Kenapa tujuan emosional itu di buku 1 masih di halaman pertama, antusiasme iman. Kok bisa antusias? Ya antusias banget dong kalau mengalami perjumpaan pribadi. Bayangkan di dalam keseharian, saya seorang fisikawan, di dalam kesulitan, di dalam kefisikaan saya pada waktu itu ketika nggak ada yang bisa ditanyai, sedang berada di jauh, di tempat tugas yang jauh, ternyata ketika saya bingung, saya berjurnal, saya dapat jawaban yang membuat saya pintar itu jarang, karena saya bukan orang pintar sebetulnya, tetapi pintarnya Tuhan itu mereka-reka sehingga di dalam kebingungan saya itu saya dipertemukan dengan orang-orang tertentu yang dalam obrolan biasa sambil makan siang bareng itu membuat saya punya ide yang saya sampaikan kepada profesor dan saya tulis dalam rencana saya, proposal saya. Itu ternyata profesornya mengatakan, hebat sekali kamu. Padahal karena kemarin ngobrol dengan seorang profesor dari Slovakia sambil makan siang di Jerman waktu itu. Artinya sebetulnya yang pintar kan bukan saya, karena ada orang pintar yang cerita sesuatu yang nyambung banget dengan masalah saya, lalu saya tulis, saya sampaikan kepada profesor saya terkagum-kagum. Jadi artinya yang mengagumkan kan bukan saya, tetapi Tuhan melalui dia mantul-mantul, dan itu memang jadi pantulan aja, nggak ada hebatnya. Tetapi Tuhan itu betul-betul saya merasakan perjumpaan pribadi, dan itu terus menerus. Kalau perjumpaan pribadi itu cuma kadang-kadang kita akan tergoda dengan komentar-komentar teman-teman kita mengatakan, itu kebetulan peras, nggak usah mengada-ada bahwa itu Tuhan bekerja, itu cuma kebetulan. Tapi kalau kebetulannya terus menerus, nggak ada kebetulan di dalam hidup. Nggak ada kebetulan di dalam hidup orang percaya. Percayalah, di dalam firman Tuhan, di dalam doa, Dia menuntun dan kita akan mengalami sampai terasa itu. Dan itulah antusiasme timbul, dan ketika antusiasme timbul itu harus dipakai untuk saling menguatkan. Kita menjadi utusan-utusannya. Tadi saya sudah ceritakan, jadi utusannya itu sangat menguntungkan, sangat bermanfaat. Kalau sampai patah arang di tengah jalan, kita lebih sendiri. Pak Siono sudah membuktikan, Bu Wati, dan semua Pak Marco, semua yang setiawan akan bisa berbagi pengalaman tentang hal itu. Oke. Lalu di alinea kedua, saya mau mengingatkan kita di sesi 5 7 last word. Ketika studi kita diajak untuk merenungkan tentang pengalaman hidup perempuan Samaria. Betapa seorang perempuan Samaria yang karena beliau orang Samaria yang dianggap gampangnya tetangga kita mengatakan dikafirkan oleh orang-orang Yahudi. Tulen, yang merasa tulen itu dikafirkan sehingga tidak punya akses untuk ketemu Tuhan Yesus. Tetapi gara-gara Tuhan Yesus mampir di sumur Yakub waktu itu, dan dia mau ambil air, nggak ada ceritanya apa-apa tuh. Tetapi Yesus yang memang 100% Tuhan dan 100% sekaligus 100% manusia, itu bisa membangun komunikasi sampai kita semua tahu. Dia begitu tersentuh karena mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, dan dia mengatakan, iya aku cari. Aku sungguh-sungguh ketemu dengan Dia yang setia. Ternyata itu adalah Tuhan Yesus, bukan suami-suamiku yang
hebat-hebat itu ada yang kaya raya, ada yang ganteng, ada yang berotot kekar, ada yang pejabat tinggi. Wah, mata-mata itu bukan apa-apa. Ini betul-betul. Tapi apa yang menggerakkan seorang perempuan Samaria yang ketemu Tuhan Yesus? Dia langsung ingat teman-teman. Kalau aku bisa ketemu seperti ini, aku ingin teman-temanku juga ketemu. Lalu dia segera meninggalkan tempayannya di situ. Katakanlah dalam bahasa saya, Yesus, tunggu ya. Ini tempayan, aku mau panggil teman-teman. Kita di sini ketika mau panggil teman-teman, tinggal buka HP, lihat grup A, grup B. Halo, enak sekali. Tapi di situ pada saat itu dia harus lari, mungkin ke pasar, mungkin ke mana lagi gitu. Teman-teman itu diajaknya untuk ketemu dengan Tuhan Yesus sendiri. Dan hasilnya apa? Dia sama sekali nggak ngajarin tuh. Ketika kita diputuskan, kita banyak alasan. Nanti dulu, aku mau belajar dulu, aku baru ngerti sedikit dan sebagainya. Yang dia lakukan adalah mempertemukan teman-temannya itu kepada Tuhan Yesus sendiri. Dan hasilnya kita tahu di perikop yang panjang itu 42 ayat, di ayat yang terakhir mereka berkata, sekarang kami sendiri telah mendengar dan tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Jadi bukan karena ceritamu dia hebat, bukan begitu. Kami mengalami perjumpaan pribadi sendiri. Tugas kita sebetulnya simple itu, mempertemukan dengan Tuhan Yesus seperti aku dulu ketemu, dan kemudian supaya dia merasakan perjumpaan pribadi, lalu dia tumbuh dan terpanggil lagi untuk berbagi pada temannya lagi. Bayangkan kalau di sini nggak ada Pak Simono, nggak ada Pak Margot, nggak ada teman-teman, ada semuanya, ada Pak Budi, ada Bu Wati. Kalau nggak ada begitu, bagaimana saya bisa ketemu di sini? Karena saya untuk datang ke sini aja tanya, ini turunnya di mana? Ya, stasiun mana? Seperti itu. Jadi betapa powerful. Saya lupa bahwa karena saya kan dosen matematika dan dosen fisika, saya senang dengan satu rumus yang luar biasa. Rumusnya adalah 2 pangkat N-1. Itu sebegitu powerfulnya. Padahal rumus itu hanya secara teori hanya diterapkan pada kalau saya tahun pertama sudah dapat izin, tahun kedua saya punya hati untuk satu teman saya lagi. Lalu kemudian tahun kedua, tahun ketiga itu saya cari teman satu lagi, dan teman saya yang saya tolong ini cari teman lagi. Itu luar biasa. Saya cuma tidak lupa membawa itu supaya kelihatan 2 pangkat N-1. Karena tahun pertama itu kan N-nya 1, jadi 2 pangkat 1 minus 1 artinya 2 pangkat 0. Menurut ilmu matematika dasar sekali, itu bilangan berpangkat 0 itu berapapun besarnya, ya hasilnya 1. Di tahun pertama itu ya hanya saya yang dapat berkat. Tahun kedua, 2 pangkat 2 minus 1 kan 2 pangkat 1, 2. Begitu seterusnya. Sekarang karena kita ingat rasul kita kan 12 ya. Udah di tahun ke-12 saja dengan metode sesimpel itu. Di tahun ke-12, 2 pangkat 11 itu sudah 2020. Dahsyat, itu cuma begitu. Apalagi kalau kita ini secara komunitas bekerja bersama,
menjaring bersama teman-teman yang belum seperti itu, wah itu luar biasa. Belum lama kita dikaruniai peringatan 25 tahun lalu. Ada berapa ribu? Banyak. Tapi ternyata itu tidak maksimal, belum maksimal. Artinya teman-teman di sini punya khas untuk menjaring luar biasa. Meskipun hanya 2 pekan ini 1 itu, artinya cuma menjangkau 1. Apalagi kalau kita bisa menjangkau 2, 3, waduh itu luar biasa. Seperti itu. Tujuan utama kita dalam berisi adalah aku mengalami perjumpaan pribadi dan supaya makin lagi nanti yang mengalami perjumpaan. Next. Ya. Ada ayat-ayat yang selalu muncul di buku 1, 2, 3 dan saya bermaksud untuk dimunculkan juga adalah Efesus 2 ayat 8, 9 dan 10. 3 ayat ini itu muncul terus. Kenapa? Karena sebenarnya kita bisa percaya dan stay connected to Jesus. Orang Jawa bilang dalam bahasa yang lebih keren menurut saya, bisa menggandul Gusti Yesus itu sebenarnya hanya karena anugerah Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan aku bisa nyantol di IC karena aku pintar, aku bisa menyantol di IC karena aku cukup suci. Sejak nenek moyangku semuanya itu para pengurus gereja. Ternyata itu hanya anugerah saja. Itu ada di ayat Efesus ayat 2, 8 dan 9. Bapaknya kasih karunia karena aku diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang mau megahkan diri. Nggak ada yang benar megahkan diri. Lalu kemudian ayat 10-nya itu tanggung jawabnya. Kalau 8 dan 9 itu mengatakan anugerah, aku dapat hadiah. Tapi di ayat 10-nya, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya aku ada di dalamnya. Kalau tetangga-tetangga sebelah kita mengatakan berbuat baiklah supaya sampai ke surga, kita di sini kembali. Berbuat baiklah, anak kamu sudah jadi warga surga. Sudah jadi warga surga karena percaya dan menerima Tuhan Yesus. Jadi kembali ke. Tapi apakah lalu kita bebas tugas berbuat baik? Justru karena kita menyatakan diri sudah dinyatakan oleh Tuhan sebagai warga surga, maka kita wajib berbuat baik sebagai ungkapan syukur. Lalu betapa pentingnya ya ayat yang kedua, Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita bersyukur karena kita sudah ada di sana. Tetapi apakah kita tidak peduli dengan teman-teman kita yang sibuk melayani tapi nggak ngerti, yang sibuk dengan kegiatan-kegiatan pelayanannya tapi nggak ngerti Yesus itu siapa? Kita perlu menjangkau mereka supaya tahu betapa berharganya Yesus yang ada di dalam ilustrasi roda. Oke, dan ini sekedar untuk melihat, mengingatkan kembali. Buku 1 aku dapat apa? Bahasa saya, aku di-update imanku. Buku kedua, aku harus upgrade imanku sepanjang hidup. Selama masih dikasih nafas, aku harus upgrade. Saya dan istri berpuluh tahun berjurnal, menjadi fasilitator, dan seterusnya, merasakan upgrade-nya Tuhan masih berlangsung sampai hari ini. Jadi nggak ada orang yang mengatakan aku sudah cukup, lalu sudah
istirahat saja, aku sudah cukup, tinggal berbagi saja. Enggak, karena di dalam berbagi itu ternyata kita sedang diupgrade Tuhan. Tadi cerita Pak Siono pada saya itu tak jadi sungguh. Buku 1 update-lah iman, buku 2 upgrade-lah iman, dan buku 3 siapkan hatimu untuk menjadi utusan-utusanku yang terus berbagi pengalaman pribadi. Lalu 7 sabda disalib disediakan supaya kita memudahkan untuk mendapatkan motivasi. Dapatkan motivasi karena ada beberapa keyakinan dasar yang kita dapatkan di 4 sesi pertama. Di sesi 5 kita diingatkan untuk yakin lagi bahwa aku diutus, seperti tadi yang sudah saya bagikan tentang perempuan Samaria. Kalau ada perempuan Samaria yang ketemu Yesus sekali saja, itu punya keyakinan aku diutus untuk berbagi pada temanku. Masa sih kita yang sudah 9 bulan atau 1 tahun ini tidak punya kerinduan untuk diutus seperti perempuan Samaria itu? Oke, next. Nah, prinsipnya sudah selesai. Saya memberi apa itu review saja. Kita sudah tahu kita ada diizinkan apa dan untuk apa. Tetapi untuk menjaganya kita perlu 2 hal yang selalu perlu dilatih. Yang pertama adalah komunikasi dengan Yesus setiap hari secara pribadi dalam doa dan sabda Tuhan. Kita di EJ punya ilmu, punya kekhasan yaitu menulis jurnal. Itu kita secara pribadi itu membangun komunikasi dengan Yesus setiap hari. Lalu yang kedua, komunikasi dengan Yesus secara komunitas dalam sakramen Ekaristi. Kalau yang ini itu Katolik yang biasa, yang secara tradisional sejak awal itu tahu bahwa diwajibkan tiap minggu, minimal tiap minggu sekali ke sakramen Ekaristi, menerima sakramen Ekaristi. Tetapi di dalam EJ kita jadi tahu bahwa kenapa begitu pentingnya sakramen Ekaristi, karena di dalam setiap perjamuan Ekaristi, dalam setiap misa kudus itu kita dibagi 2 hal. Sudah dijelaskan dengan baik sekali. Liturgi sabda dulu, baru masuk ke liturgi Ekaristi. Sehingga masuknya ke liturgi Ekaristi kita betul-betul siap dengan pemahaman, dengan rasa yang cukup untuk menerimanya. Bukan sekedar pokoknya menerima Gusti, pulang, selesai, minggu depan begitu lagi. Bukan itu. 2 hal yang selalu perlu dilatih. Kami berdua berpuluh-puluh tahun masih terus berlatih. Dan sedikit saya bocorkan, pertemuan kali ini menurut saya istimewa. Karena apa? Saya membiasakan diri di dalam setiap tugas berbagi seperti ini. Saya mengambil 1 jurnal saya yang di sekitar hari ini, dan saya selalu menemukannya. Tetapi untuk pertemuan kali ini 6 hari berturut-turut, termasuk tadi Pak. Artinya Tuhan ingin berbicara khusus kepada teman-teman di sini. Khusus. Sekarang saya hanya membagikan 1 saja, yaitu tanggal 12 April yang lalu. Ini jurnal saya. Saya pada waktu itu menyiapkan diri, sebelumnya sudah menyiapkan diri, tapi saya selalu menunggu Tuhan. Tuhan apa ya? Jurnal mana yang saya bagikan? Ternyata 12 Mei ini saya merasakan Tuhan berbicara, ini yang kau bagikan. Ada alasannya, karena di 11 April sudah ada pendahuluan yang bagus. Lalu ini saya anggap puncaknya.
Ternyata bukan hanya puncaknya, tapi ada tambahannya 13, 14, 15, bahkan 16 tadi. Sekarang kita bicara yang 12 ini aja. Saya tulis dengan warna lain. Tujuan saya adalah ini adalah cuma jurnalnya Pras. Kita masing-masing punya tanggung jawab untuk menulis jurnal dengan gayanya masing-masing. Ini gayanya seorang fisikawan, serba singkat, serba terbatas begitu ya. Tapi lain-lainnya bisa menulis dengan kata-kata yang lebih indah, lebih lengkap, atau dengan mungkin sedikit gambar atau apalah gitu ya. Kalau saya disuruh gambar nanti malah jadi mengacaukan karena gambarnya nggak jelas gitu ya. Maka jurnal saya modelnya singkat. Orang matematika dan fisika itu serba singkat. Jurnal Pras saya tulis supaya ini bukan menjadi patokan kalau tulis jurnal harus seperti ini. Kalian teman-teman masing-masing itu punya privilege untuk menulis dengan gayanya masing-masing supaya lebih kerasa mengalami perjumpaannya. Di hari sebelumnya itu kita semua tahu kalau kita lihat di Matius 10 ya, di sebelum 3 ayat ini itu ada orang muda kaya yang datang kepada Yesus. Kita pasti ingat ceritanya ini. Lalu dia mengatakan, gimana Tuhan caranya aku mendapatkan kerajaan Allah? Oh gampang, gini. Laksanakan aja 10 perintah Tuhan. Oh sudah, gitu. Kalau sudah, jualah semua milikmu, ikut aku. Tuhan sebetulnya bukan mengatakan jualah itu betul-betul secara letterlock seperti itu, tapi kemelekatanmu pada sesuatu yang duniawi kamu lepaskan untuk seperti itu. Karena dia belum pernah punya pengalaman pribadi, perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Gak bisa dibandingkan dengan kekayaannya yang selama ini menopang hidupnya dengan luar biasa. Sangat memudahkannya. Maka dia pergi. Maka masuklah ini menjadi bagi saya ini pesan bagi saya, dan saya harap jadi berkat juga bagi teman-teman. Lalu Petrus setelah orang itu pergi, Petrus bertanya, kami ini sudah meninggalkan segala sesuatu. Kita tahu Petrus itu adalah saudagar ikan, bukan tukang mancing ikan seperti saya sering mancing, bukan. Dia saudagar ikan, punya armada kapal, punya pegawai-pegawai, punya sistem usaha sistem bisnis yang luar biasa. Tetapi dia meninggalkan itu semua, ikut Yesus, jadi muridnya. Hidup melayani jalan, kalau kita bayangkan lihat peta itu, wah perjalanan Yesus mengajak itu luar biasa. Itu Petrus. Lalu Petrus setelah lihat aduh orang itu belum kenal Tuhan Yesus, jadi tidak bisa meninggalkan. Kalau aku kan sudah nih Tuhan, seperti itu ya cara berpikir saya. Maka saya refleksinya begini, wajar saja bila Petrus dan kawan-kawan yang sudah secara total ikut Yesus bertanya kepadanya, akan mendapat apa aku dan teman-temanku nanti? Ternyata kalau kita lihat di helikopter, Yesus mengatakan, jangan khawatir, apa yang kamu tinggalkan itu kamu akan dapatkan ratusan kali lipat dan sebagainya. Artinya ternyata hal-hal besar yang bernilai kekal sudah disiapkannya, meski ada harga yang harus dibayar. Saya di warna ada harga. Ketika kita menjadi utusan-utusannya, tadi sudah saya singgung sedikit, ada harga. Gimana nggak tersinggung aku? Aku melayani dengan sungguh-sungguh peserta-peserta ini, tapi malah dicurigai. Diterima kasih aja tidak, dicurigai, apalagi diterima, tersinggung aku.
Harga diriku di mana? Gak mau. Itu godaan kita. Maka ada harga yang harus kita bayar sebagai utusan-utusannya itu. Lalu saya tulis berikutnya, Petrus dan kawan-kawan juga harus siap karena cara dan saat penerimaan hadiah itu berdasarkan hak prerogatifnya yang sangat mulia dan tak pernah salah, bahkan sempurna. Karena di bagian akhir perikop itu dikatakan, tetapi yang pertama akan menjadi yang kemudian, dan yang kemudian akan menjadi yang pertama. Nanti kalau kita lihat ada teman-teman kita yang junior kita, loh kok hebat ya Tuhan, ya adil dong, aku ikut kamu kan sudah dulu, ini banyak yang sudah aku tolongi, kenapa dia yang lebih beruntung dari aku, lebih cepat dapat hokinya? Kayak gitu. Cara Tuhan itu hak prerogatif dia. Hak prerogatif yang kita dengar di seharian kita adalah hak prerogatif presiden ketika memilih menteri-menterinya, ya seperti itu. Padahal presiden bisa salah toh, Tuhan nggak pernah salah. Maka kita perlu menjadi utusannya dengan hati yang berkobar-kobar sesuai pilihan hebat panitia tema kita. Tetap berkobar-kobar meskipun sedang tergoda oleh mutung aja dah, cari saran ya supaya gitu. Nanti kan ada fasilitator kedua, ada fasilitator pendamping saya. Caranya gimana? Kabur aja gitu deh. Kalau kita berdiri teguh, tetap berkobar, Pak Siono, Pak Budi, Bu Wati, Pak Margot, dan semua yang setiawan itu karena bertahan dan kita semua terfasilitasi. Maka mari kita menjadi perempuan-perempuan Samaria yang penuh semangat untuk mendapatkan itu. Dan jangan terima kalau cuma icip-icip. Yang penting aku sudah disuruh jadi fasilitator oleh fasilitatorku. Ya, coba 1 kali, 2 kali. Jangan pernah berpikir seperti ini. Karena bisa seperti itu, tapi rugi. Kami yang sudah berpuluh-puluh kali jadi fasilitator itu merasakan ada aja berkatnya. Bahkan berkat itu bukan karena ada melihat yang lebih senior atau lebih berpengalaman atau lebih pintar, tetapi berkat itu sering datang dari peserta-peserta yang super sederhana. Bayangkan kita semua di sini rata-rata punya kesempatan belajar yang cukup tinggi, tetapi kami sering belajar dari peserta yang tidak seberuntung kami, hanya sekedar sekolah, lulus SD, lulus SMP, tetapi ketika dia menceritakan pengalaman perjumpaan pribadinya dengan Tuhan, itu membuat kami harus belajar lagi betapa luar biasanya Tuhan dalam menjangkau orang. Bukan yang gampang ngerti, kalau diberitahu gampang ngerti, bukan, tetapi ternyata Tuhan bisa melihat seperti itu. Maka kalau ada keterbatasanku apapun, aku yakin Tuhan juga akan menjangkau aku dengan penuh kasih juga. Jadi saya dapat pelajaran di setiap kali rela menjadi fasilitator. Oke, pada prinsipnya sudah selesai, tetapi saya ingin berbagi satu pengalaman atau satu atau dua pengalaman, karena biasanya orang kalau diutus alasannya apa? Wah, belum, gitu ya. Padahal tugasnya apa? Tadi kan jelas tugasnya seperti perempuan Samaria, bukan ngajarin mereka, tapi gandeng mereka untuk ketemu sendiri dengan Tuhan Yesus. Dan jangan heran nanti ketika mereka ketemu dengan Tuhan Yesus, kita justru akan bisa belajar sesuatu dari apa yang dia temukan. Karena jangkauan tangan dia
mungkin tidak sepanjang tangan kita, tetapi dia lebih lentur atau apa yang lain. Oh, berarti aku kurang lentur. Seperti itu kan? Ada saja yang bisa kita pelajari. Maka aku kurang pinter. Lalu aku kalau berjurnal belum bisa lancar ini. Mohon diingat, ini jurnalnya orang yang sudah berpuluh tahun, sekitar 50 tahun kan berjurnal ya. Itu bisanya ya cuma seperti ini. Artinya sebenarnya ini pras ini memang tidak pintar-pintar amat, karena kok ya tidak bisa nulis jurnal yang indah, yang menarik hati, yang itu enggak. Ya serba singkat seperti ini. Tetapi itu cara Tuhan membimbing saya sebagai seorang fisikawan yang kalau fisikanya nggak ngerti, ada yang metafisikanya nggak, itu baru kena di situ. Jurnal yang kemarin itu saya menggunakan kata bandwidth. Teman-teman yang ahli informatika di sini akan tahu bandwidth itu kan satu kapasitas maksimal transfer data ya, satu titik dari titik lain. Itu bandwidth. Di jurnal lain saya menggunakan kata berbanding lurus. Berkat Tuhan berbanding lurus dengan usaha saya. Itu kan berbanding lurus, itu kan bahasa matematika mendasar banget. Bagi teman-teman yang tidak suka matematika, nggak akan suka menggunakan kata-kata itu, ya. Nggak akan suka seperti itu. Maka gunakanlah kata-kata yang paling aku banget seperti itu. Oke, sekarang contoh saja. Ada dua contoh yang akan saya sampaikan. Contoh pertama adalah tidak mantap atau kurang mantap jadi utusannya karena aku kalau berjurnal itu nggak ngerti sebenarnya Tuhan maksudnya apa. Saya ceritakan sedikit karena kami ini kan pasangan yang kurang pintar ya. Kenapa kurang pintar? Karena baru 11 tahun lebih bisa dapat seorang putri, ya satu-satunya itu. 2 tahun nggak dapat, kami senang karena pacaran bebas ya, 2 tahun. Tapi setelah itu kami mulai berpikir, kami sudah mulai menua, jadi mulai periksa dan sebagainya. Dan ternyata dokter topnya Jogja, kami dulu itu di Jogja, itu membuat kesalahan, tetapi itu terbukti akan lewat di dalam hidup kami. Artinya Tuhan punya cara untuk menolong kami. Nah, diutus sudah berobat, sudah dipijat, diurut, dijamuin ya, minum jamu dan sebagainya. Lalu ketika diutus ke Kanada, kami juga berobat di sana. Dokter Kanada tidak menemukan sesuatu apapun, jadi ketika saran beliau, nanti tahun depan kalian akan pasti dan kalian oke saja, katanya begitu. Udah pulang ke Indonesia ya tidak dapat, diutus ke Jerman, kesempatan berobat lagi di sana. Ternyata dokternya mengatakan, wah ini gara-gara kesalahan dokter Jogja itu hidung telur hanya tinggal 1 tanpa izin diambil ya. Ini satu-satunya jalan, kalian sudah cukup tua, jadi satu-satunya jalan adalah bayi tabung. Pada waktu itu kami belum tahu kalau bayi tabung itu ternyata tidak di itu. Kami belum tahu, tapi hebatnya Tuhan. Karena belum tahu, Tuhan berbicara lewat jurnal. Lewat jurnal. Jurnalnya mengatakan percaya saja padaku. Sehingga kami bisa menjawab ke dokter itu, mengatakan dokter Jerman itu, maaf kami nggak ambil itu karena kami percaya pada Tuhan. Dokternya menjawab sinis ya, terserah lu lah, makanya gue pikirin gitu ya. Dan kami sebetulnya bukan
pinter berjurnal ya, tetapi di dalam ketika Tuhan mau menjawab itu hanya kurang dari 2 bulan dari jawaban kami ke dokter yang mengatakan enggak, kami nggak ngambil bayi tabung. Memang di dalam jurnal kami nggak ada itu kata-kata jangan ambil bayi tabung, nggak ada. Tapi dengan mengatakan percayalah padaku saja, itu artinya kami berani mengatakan pada dokter, kami percaya pada Tuhan. Ya, lalu jawabannya sini seperti itu, ya sudah terima saja. Ya, ada harga yang harus dibayar, ya. Nggak sampai 2 bulan kemudian, ketika saya sedang ngelembur di lab untuk program dokter saya itu, kan saya harus ngelembur di lab, itu ceritanya panjang tapi nggak usah diceritakan, karena kami mahasiswa-mahasiswa doktoral itu harus mengambil waktu yang paling tidak diminati para tamu-tamu internasional yang pinter-pinter itu. Mereka bekerja bisa jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Nah ya sisanya ya kami yang tidak bayar ini, gitu. Jadi jam 10 sudah mulai, nanti jam 3 pagi baru selesai. Seperti itu. Ketika sedang bergumul seperti itu, jurnal nggak pernah lepas. Saya berjurnal dan berhari-hari itu jawabannya Tuhan apa? Sekaranglah aku menjawab janji. Berhari-hari itu sama dengan yang saya ceritakan nanti. Berhari-hari bercerita tentang betapa pentingnya jadi utusan-utusan yang komited, penuh semangat berkobar-kobar. Berhari-hari Tuhan menjawab pada di Jerman itu, sekaranglah aku menjawab janji. Ketika sempat pulang ke apartemen, saya tanya istri saya yang jurnalnya beda dari Bu Dewi bilang sama. Oh ya, sama. Menjawab doa. Oke. Memangnya telat sekarang? Iya, telat beberapa hari. Langsung kami di sana pada waktu itu sudah 30 tahun yang lalu ya kan. Sudah sekitar itu tester di apotek itu gampang, tinggal turun dari itu apotek terdekat di tester positif. Bukan main toh. Tuhan itu luar biasa. Itu kami nggak ngerti apa maksudnya kok jawaban itu, karena kami nggak ngerti toh. Dokternya sudah angkat tangan, dokternya ilmunya cuma bayi tabung, ya seperti itu. Jadi artinya ketidakmampuan kami untuk menangkap jelas pesan di dalam jurnalnya itu ternyata Tuhan tunjukkan jawabannya langsung. Lalu satu lagi, orang mengatakan aku nggak ngerti seperti itu. Lalu berikutnya lagi, aku tidak siap. Masa aku kemana-mana harus bawa buku EJ 1, 2, 3. Nanti kalau ketemu orang tinggal buka, lihat, oh ini cocoknya itu apakah begitu? Pada waktu itu saya masih di Jerman. Saya sedang stres karena harus dipanggil oleh profesor kelas tinggi banget itu untuk mempertanggungjawabkan apa pekerjaan saya. Karena itu finalisasi disertasi doktor saya. Dipanggil ke kota Yuli. Kota Yuli itu dekat kota Kolm yang punya truk yang terkenal itu. Lalu saya tinggalnya di dekat Hamburg. Jadi saya harus dari desa saya, namanya Gistach, ya. Desa itu jalan ke Hamburg dulu, naik
kereta menuju Köln, dan dari Köln naik KRL ya, menuju Jülich dan sebagainya. Nah, ketika sudah masih di lab itu, supervisor saya yang ditugasi oleh profesor untuk menyiapkan saya, apa yang harus saya pertanggungjawabkan, itu kan masih ada supervisor saya. Tenang aja, saya merasa sudah oke. Ternyata ketika sudah duduk di kereta, dan keretanya itu adalah kereta VIP, karena yang mengundang, bukan karena saya sok-sokan beli tiket VIP, enggak, karena yang mengundang saya adalah profesor kelas internasional, kelas tinggi. Maka setiap yang diundang pun jatahnya adalah tiket VIP. Jadi saya beruntung dapat tiket VIP, masuk di Hamburg dan cari tempatnya di satu cabin yang berisi 4 orang. Di situ ada seorang ibu-ibu yang kusut wajahnya, sedih sekali, 1 orang di situ. Jadi 4 seat terisi 1, 2 dengan saya. Saya masuk ke cabin dan saya beri salam, masih pagi waktu itu. Selamat pagi. Saya lalu duduk yang berseberangan dengan dia. Jadi bukan dia dapat dia, tapi berseberangan. Ada pilihan kalau berseberangan. Nanti kalau ada yang masuk lagi dan punya nomor yang tepat, ya baru di tempat saya. Kan itu masih free, jadi saya berseberangan. Ya. Setelah duduk di situ, lalu saya mulai membayangkan, kurang dari 2 jam lagi saya akan ketemu dengan orang yang sangat disegani di seluruh dunia. Dia dalam jadwal tahunannya itu selalu ke Amerika, ke negara lain sebagai profesor ahli di bidang neutron scattering. Jadi orang yang sangat ditakuti seperti itu saya akan hadapi sendiri. Nggak ada lagi supervisor seperti di laboratorium. Mulailah saya takut. Karena takut benar, saya beruntung, kita semua beruntung karena kita terlatih dengan berjurnal. Saya di dalam koper saya yang berisi buku-buku tebal, waktu itu belum era digital, jadi saya harus bawa buku-buku tebal. Ada 1 Alkitab bahasa Indonesia dan 1 buku jurnal. Dalam ketakutan itu saya buka koper saya dan mulailah berjurnal seperti yang diajarkan oleh fasilitator kita. Saya berjurnal dan saya dapat kelegaan. Intinya kelegaan itu mengatakan, kenapa kamu takut? Aku menyertai kamu. Selesai berjurnal saya silakan. Saya tahu ini bukan kebetulan, tapi selalu begitu pas. Maka saya lega sekali, sudah lega, saya buat tanda sekali, terima kasih Tuhan, tutup buku jurnal, tutup itu, masuk koper, katakan di situ, dan saya duduk. Apa yang terjadi? Ternyata si ibu sedih ini tadi, ternyata kepo dia. Dia setiap kali saya membaca, menulis itu, tadi. Lalu dia tanya pada saya, dia hanya bisa berbahasa Jerman, mungkin bahasa Inggris pun tidak. Jadi dia tanya, kamu tadi baca buku apa? Kok formatnya seperti kitab suci? Betul ibu, itu memang kitab suci. Lalu dia tanya, oh ya, dalam bahasa apa? Bahasa saya ibu, itu saya orang Indonesia. Lalu dia mulai dengan pertanyaan sinisnya berikutnya. Emangnya ada gunanya buku kuno kayak gitu? Emangnya ada gunanya? Oh ada ibu, sangat berguna. Ini terbukti sangat berguna bagi saya. Jadi karena saya tahu, saya mengatakan kalau bisa baca sendiri udah terang nggak bisa, bahasa Inggris saja mungkin nggak bisa, apalagi bahasa Indonesia. Lalu saya hanya diingatkan 1 ayat yang tadi di slide kedua atau ketiga yang ada Yohanes 14 ayat 6. Itu saya ketika sedang belajar bahasa Jerman
saya menghafalkan ayat itu karena di dalam ayat itu 14:6 itu kan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu 3 kata benda yang dalam bahasa Indonesia tidak dikasih kata sandang apapun. Kalau dalam bahasa Inggris pakai kata sandang yang sama, the way, the truth, and the life. Ya. Kalau dalam bahasa Perancis dibagi 2, ada feminin, ada maskulin. Di dalam bahasa Jerman itu istimewa, ada feminin, ada maskulin, ada netral. Maka saya ulang-ulang itu, saya hafalkan itu supaya merasuk bahasa Jerman itu, supaya saya bisa berkomunikasi dengan bukan hanya profesor saya. Kalau profesor saya mau pakai bahasa Inggris pun nggak masalah, tetapi dengan teknisi-teknisi yang menolong saya untuk menyiapkan sampel dan sebagainya, saya harus fasih bahasa Jerman. Maka saya memfasihkan diri dengan cara menghafalkan beberapa ayat satu-satu. Jadi satu ayat ini menjadi ayat hafalan saya. Lalu timbul ide, saya pakai ayat ini saja. Lalu saya ucapkan itu. Tidak apa-apa itu. Saya ucapkan itu. Yesus sabda, Ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben, dan seterusnya. Seperti itu. Ada di ayat ini sangat berharga bagiku, termasuk saya menuliskan. Karena ini betul-betul real. Itu sangat melegakan. Dia betul-betul jalan dan benar dan hidup saya yang tidak tergantikan oleh yang lain. Maka yang saya lihat adalah keajaiban. Sebagai seorang asing yang menjelaskan dalam bahasanya dia, itu dia wajahnya yang sesedih itu bisa tiba-tiba menjadi berubah berbinar-binar. Artinya ketika saya rela untuk menjadi utusannya, mengatakan bahwa Yesus itu sebegitu baiknya, ternyata rasa dia disentuh oleh Tuhan sendiri. Bukan karena kehebatan saya dalam menceritakan, tetapi Tuhan menyentuh. Roh Kudus berkarya sehingga orang yang sesedih itu bisa menjadi kembali bersukacita. Maka di sini itu selalu saya ingat, sehingga di dalam keterbatasan saya, ketika saya menggunakan kesempatan untuk berbagi dengan mengandalkan Tuhan, meskipun hanya dengan satu ayat itu, yang saya ingatkan satu ayat itu bisa menjadi jalur berkat yang luar biasa. Bagi saya jadi PD, bagi dia jadi berkat luar biasa. Maka yang tadinya nggak ngerti, meraba-raba akan dibuat ngerti dengan pertolongan Tuhan ketika kami mendapatkan anak setelah 11 tahun lebih itu. Dan yang tidak siap sesuai dengan aturannya, harusnya ini penunjukan diskusi, enggak. Ternyata dalam pembicaraan di dalam kereta yang sedang berjalan kencang ini kereta istimewa toh, VIP, itu ternyata Tuhan bisa menggunakan kita. Maka teman-teman, saya harap jangan pernah ada keraguan-keraguan ketika diutus dan diminta untuk tetap dengan hati bertobat, karena dengan dengan upahnya. Tadi saya sudah membocorkan bahwa 1 minggu ini itu luar biasa. Saya percaya Tuhan ingin bicara khusus dengan teman-teman dengan luar biasa. Maka saya bacakan saja yang tadi. Jadi bukan 6-6-nya nanti hari ini saya dapat 2 ayat saja, yaitu ayat 46 dan 47 tentang Bartimius. Bartimius orang pengemis buta ya. Itu saya dapat berkat yang luar biasa yang nyambung dengan tema kita hari ini. Saya beri judul 2 ayat ini, Bartimius yang buta pun segera action saat Yesus hadir.
refleksi saya. Ini refleksi lagi orang fisika ya, orang singkat-singkat. Dalam keterbatasan fisiknya, Bartimius yang selalu update berita tentang Yesus, semangatnya langsung berkobar-kobar saat tahu bahwa Yesus hadir. Ada kesempatan untuk ketemu dia. Dia segera melakukan usaha terbaik yang bisa dia lakukan sebagai orang buta, yaitu berteriak-teriak. Kita tahu bahwa dia ditegur oleh banyak orang karena dia mungkin berteriaknya ngeri banget ya. Yesus, kasihanlah aku, seperti itu. Supaya dia berteriak-teriak supaya dia dapat berkomunikasi atau berjumpa dengan Yesus. Bila Bartimius pun rela berusaha untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, maka aku pun perlu menggunakan kesempatan-kesempatan yang dia sediakan kepadaku saat ini dengan lebih baik dan dengan semangat berkobar-kobar. Doa penutup saya, dengan bantuan rahmat-Mu, semangatku tetap berkobar sebagai utusan-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Seandainya masih ada waktu dan ada yang ingin ditanyakan sehubungan dengan beberapa pengalaman berjurnal atau apa, silakan. Tapi kalau sudah tidak ada waktu, saya percaya Tuhan Yesus sudah cukup memberi bekal pada kita semua di sini, termasuk saya dan istri saya, Dewi. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Pastia. Masih ada waktu sedikit, mungkin bisa 3 pertanyaan dari Bapak Ibu. Bapak boleh tetap gitu aja. Oke, terima kasih Ibu. Silakan Bapak Ibu yang mau memberikan pertanyaan, dikasih waktu untuk 3 pertanyaan. Nanti 3 pertanyaan ini panitia akan memberikan hadiah katanya. Oh iya, baik, 1, yang 2 lagi. Bapak, 2, 1 lagi. Oke, 1 lagi nanti ya. Satu-satu dulu ya, Ibu. Silakan. Selamat siang Pak. Saya agak terkesan tadi ketika Bapak meyakini Yohanes 14 ayat 6. Keyakinan apa yang Bapak pegang pada saat itu sehingga ayat ini begitu kuat bagi Bapak? Bagi saya mungkin juga agak pincang. Saya mungkin tidak akan percaya dengan pengalaman panjang Bapak dari satu tempat ke tempat lain. Di satu sisi Bapak menuntut ilmu pengetahuan duniawi, tapi di satu sisi Bapak berpegang dan berteguh kepada Tuhan agar Bapak dapat mempunyai keturunan, gitu ya kalau saya nggak salah. Betul. Sehingga keyakinan apa yang ada pada pikiran dan hati Bapak sehingga yakin pada ayat 14 pada Yohanes 14 ayat 6 ini. Itu aja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Satu-satu dijawab atau bagaimana? Boleh satu-satu jawab. Terima kasih. Jadi itu sama seperti pembukaan saya tadi. Yang penting kita mengalami Yesus dulu. Saya mengalami di dalam hal-hal yang berhubungan dengan kerohanian. Lalu mengalami di dalam kesulitan kami di dalam mendapatkan anak. Bayangkan lebih dari 10 tahun baru terjadi kehamilan, sehingga anak lahir di 11 tahun 10 bulan kemudian. Ya. Lalu saya mengalami lagi terus menerus yang banyak sekali yang tadi saya ibaratkan perlu waktu 7 hari untuk bercerita ya. Tapi langsung pada ilmu pengetahuan aja. Kesulitan saya di dalam meraih gelar doktor ilmu fisika nuklir
itu ternyata dijawab Tuhan juga. Jadi saya baru terkagum-kagum, wah ternyata Tuhan Yesus itu jago fisika juga. Ketika saya diberi tugas oleh profesor yang sehebat itu ilmu fisikanya, saya boleh dibilang ya nanti ini harus punya ide apa supaya nyambung dengan orang sepintar itu. Tapi ternyata Tuhan menuntut saya untuk bisa mendapatkan persetujuan dari profesor itu. Bahkan profesor itu tadi saya katakan memuji proposal saya. Wah, berarti memang pembisik saya ini Roh Kudus dalam Tuhan Yesus yang saya imani itu jago banget, lebih dari dia, sehingga dia setuju. Artinya kan dia angkat top gitu. Artinya pembisik saya itu lebih tinggi dari dia. Jadi dari yang rohani, dari yang sehari-hari kehidupan rumah tangga itu sampai seperti itu. Maka betul-betul ayat ini bahwa sungguh-sungguh jalan kebenaran dan hidup itu sungguh saya rasakan. Lalu itu pengalaman itu saya bagikan kepada ibu sedih tadi yang semula sedih itu. Saya begitu kembali intinya perjumpaan pribadi, pengalaman pribadi, dan kemudian menceritakan itu saja pengalaman itu, bukan ngajarin ilmu ini. Terima kasih Pak. Oke, Ibu mau menambah kan? Ya karena maksudnya supaya clear. Kenapa kok bisa yakin? Karena setiap hari kami mengalami Tuhan. Boleh dikata everyday. Nah karena mengalami bahwa dia itu bisa dipercaya, bahkan dari hal-hal yang kecil pun dia bisa dipercaya, maka pasti janji dia itu pasti dan bisa dipercaya. Misalnya tadi karena sudah soal punya anak itu ya, waktu itu kan pokoknya akhirnya waktu di Jogja saya harus dioperasi. Pertamanya dikatakan minum, tapi ternyata endometriosis. Tapi yang mengagetkan, nah ini dia. Waktu kami dioperasi itu, saya dioperasi, kan BPJS belum ada ya. Itu kami nggak punya uang. Wah gimana ya harus masuk. Waktu kami minta itu masih di Jogja di Panti Rapih, karena dokter yang kami datang itu dokter yang high class, maka dia nggak bisa di kelas biasa, tapi dia bilang minimal di 3B. Ya udah mau gimana lagi. Nah waktu itu saya bilang ke Pak Bos, gimana ya, kita tuh nggak punya uang, udah masuk aja, karena Bapak kita tuh kan pencipta langit dan bumi. Oke. Singkat cerita, mujizatnya semua tercover dan sisa. Sehingga saya 15.000-30.000 gitu, pokoknya sisa. Nah di situ kan kita belajar selalu 5 roti 2 ikan itu bukan hanya 5.000, saya bilangnya 15.000 plus masih sisa 12 bakul. Nah itu kan terjadi. Nah makanya ketika akhirnya kita harus periksa lagi jurnal saya dari Mazmur waktu itu. Kalau bumi bergoncang, kalau laut bergelora, kamu tidak boleh takut. Nah, saya dapat itu langsung, aduh, ada apa ini? Ya kan? Pak Tuhan bilang, aku sebagai penolong sudah terbukti. Karena itu kalau laut bergelora, langit bergoncang, kamu tidak boleh takut. Ya sudah, kami datang. Ternyata di situ dokternya baru bilang, 1 indung telurmu aku ambil. Padahal kan belum punya anak. Tanpa izin. Mungkin ya waktu itu saya bilang ini ke sahabat saya, tapi dia bilang kalau saya juga di daerah ya kedokteran gitu, jadi dia ngerti itu pasti sangat darurat, sehingga dia nggak berani keluar dulu untuk minta izin. Ya sudah lah, whatever mau dibilang whatever ya apa, tapi itu percaya di kedalaman Tuhan.
Nah, ternyata Tuhan sudah mempersiapkan kita juga kan di dalam jurnal. Kamu nggak perlu takut. Ternyata takutnya adalah kabar bahwa ingin telur saya diambil satu. Nah itu dulu, nanti bilangnya nanti tujuan. Tapi maksud saya, dengan kita mengalami Tuhan itu, kita yakin bahwa Tuhan kita itu luar biasa cintanya sama kita. Ya betul-betul Yesus adalah andalanku, itu betul, sungguh. Nah maka janji dia bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, itu betul. Dan itu juga harus kita katakan, karena berikutnya kan tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau kita nggak berbagi, bagaimana tetangga kita yang nggak tahu itu? Nah, karena dia di only way. Nah itu maksudnya ini berarti karena kita mengalami Tuhan, kita meyakini dia. Kalau kita sudah mengalami dia, itu nggak bisa diam, pasti pengen cerita. Nah kiranya itu mengubahkan teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Baik, untuk pertanyaan kedua, silahkan. Terima kasih Bapak. Mohon maaf saya terlambat, tapi saya bertanya juga. Saya mau bertanya, kira-kira kapan paling tepat untuk membuat jurnal? Saya pernah mengalami juga. Saya usahakan pagi, tapi kalau waktunya juga kadang-kadang nggak tepat. Lalu siang juga tidak, lalu menjelang tidur. Tapi kalau saya kampak tadi berarti pada saat kita mengalami sesuatu hal, gitu ya Bu ya Bapak, itu membuat jurnal juga cukup bagus. Iya, jadi mungkin Bapak dan Ibu bisa sampaikan kapan yang paling ini. Selain itu, lalu yang kedua, maaf saya pernah mengalami begini. Saya membuat jurnal, kemudian saya baca lagi, kok salah, saya ulangi, itu benar nggak ada ya? Saya ulangi lagi, lalu saya renungkan lagi, saya buat lagi, seperti itu. Mungkin metodenya mungkin yang paling tepat bagaimana Pak supaya memang mengenal. Dan sampai sekarang ayat itu belum pernah ada yang nyangkut ke pikiran saya yang mana kan seperti Bapak dan Ibu peroleh itu. Bagaimana caranya supaya ada ayat yang boleh nyangkut untuk pedoman hidup saya, untuk masa saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Ini pasti ini mewakili teman-teman lain juga ya, dan juga mewakili saya dulu pada waktu masih berkumpul. Karena sebenarnya kita semua berproses. Sampai saat ini pun Tuhan masih berproses. Karena ternyata kan saya belum dipanggil pulang. Artinya masih perlu diproses terus. Jadi itu ya pesan keduanya itu. Lalu tentang waktu. Tentang waktu ini masing-masing orang punya style masing-masing. Ada yang senang sekali begitu bangun tidur. Ada yang menjelang tidur seperti istri saya, atau seperti saya yang di mana itu terdapat kesempatan. Itu terbangun ketika saya sedang program dokter di Jerman. Itu kan begitu sibuknya menerima tamu, itu juga harus menjadi semacam guide bagi tamu-tamu asing yang membutuhkan pertolongan pelaksanaan penelitian mereka. Jadi masa-masa waktunya yang ketika ada waktu senggang, mungkin setelah makan siang atau pokoknya di mana waktu senggang yang mungkin saya membuat jurnal di situ. Jadi di mana slot waktu yang tersedia, dan terbukti itu juga berguna pada waktu saya sedang dalam perjalanan dari Hamburg ke Köln itu. Sedang galau banget, takut banget menghadapi orang hebat, padahal saya bukan siapa-siapa. Itu kesempatan itu saya gunakan untuk berjurnal dan dapat dipenuhi. Jadi tentang yang berikutnya adalah jangan khawatir, semuanya berproses. Karena pada waktu saya
mengalami nggak bisa dapat hari demi hari nggak dapat, saya punya komitmen begini. Gak apa-apa Tuhan, aku sekarang hari-hari kemarin ini belum dapat, dan mungkin besok juga belum dapat, tetapi komitmen saya akan tetap berjurnal tiap hari sampai kena dapat gitu. Dan betul, suatu saat tiba-tiba sering itu mungkin sudah minggu kedua atau apa begitu, tiba-tiba sering begitu, jadi begitu. Lalu masih salah juga. Masih ingat saya ketika sedang mahasiswa, mau ujian sesuatu dan ini kelihatannya susah banget, tapi jurnalnya bilang apa? Kuatkan saya Tuhan. Jurnalnya itu bisa jawab ya, bisa tidak. Sudahlah jawab ya saja, karena yang iya itu adalah saya berhasil. Itu yang saya pilih toh, maunya saya begitu. Tapi ternyata yang terjadi tidak lulus, mengulang. Oh gitu. Berarti saya flashback. Pada waktu itu sebenarnya saya sudah diarahkan pada kuatkan hatimu karena belum waktunya kamu lulus sekarang. Tapi saya karena kepengen lulus cepat-cepat, ya ini yang ini aja lah, yang ayat ini aja lah, yang langsung lulus saja. Ternyata saya tidak bisa mengikuti apa mauku karena hak prerogatifnya ada di dia gitu lah, seperti itu ya. Makasih. Ya, kalau soal waktu itu sebenarnya yang aku banget. Jadi ternyata dalam tubuh kita itu kan ada chemistry masing-masing. Maka terserah, ada yang senang pagi, ada yang senang malam seperti saya. Saya biasanya malam sebelumnya. Jadi seperti ini saya bawa dari jurnal saya, sudah saya bikin tabungan untuk hari ini. Karena saya waktu malam saya tuh saya lebih segar, saya lebih bisa konsentrasi. Tapi sekali lagi itu tergantung chemistry masing-masing. Ada yang justru kalau pagi-pagi segar, wah oke, gitu. Atau ibu-ibu inginnya karena pagi gedobrakan, masak dulu dan sebagainya, setelah selesai baru bisa konsentrasi. Nah memang tadi benar seperti Pak Marto, waktu itu kan milik Tuhan, tapi kita diminta mengelolanya. Karena itu kan di Mazmur diberikan kan, adalah hari-hari kami supaya kami bisa menghitung hari-hari kami, supaya bisa ya mengelola waktu ini. Nah jadi memang dijadwalkan waktu yang Tuhan berikan itu, jadwalkanlah tapi yang sesuai. Karena ada juga misalnya kalau saya, kalau malam itu nggak saya bikin, pagi kedobrakan bikin segala macam, bablas. Nah tapi itu kan saya. Nah belum tentu sama dengan teman-teman. Ada teman-teman justru pagi dulu betul sebelum kedobrakan, itu bisa. Jadi bangun very early, bisa jam 4:30 gitu kan, saya nggak bisa. Atau juga ada yang tetap bisa membuat slot di jam 10 untuk ibu-ibu atau yang sudah purna bakti gitu kan. Itu kan bisa semuanya dulu selesai pagi, kesibukan pagi terus baru mulai. Jadi sebenarnya untuk soal waktu itu nggak apa-apa. Dan ketika sedang hektik seperti Pak Pras waktu untuk berhentian untuk dokter itu betul-betul nggak bisa waktu yang sama setiap waktu. Nggak apa-apa karena Tuhan tahu yang penting kita memprioritaskan. Kita pokoknya memprioritaskan setiap hari aku mau ngedate sama Tuhan. Ya aku mau ngopi sama Tuhan. Ya nggak apa-apa, yang di mana aja mau ngopi pagi hari, mau jam 10, mau jam 3, oke. Tapi yang penting kita setiap hari. Terus kalau masih mengalami kesulitan, terus yang penting itu kita jangan berhenti. Terus berlatih, terus komitmen, terus setia. Dan belum tentu harus yang nyangkut apa ya bicaranya hari itu dengan saya, nggak usah. Tapi kadang-kadang hari itu Tuhan memberi
pengetahuan yang baru. Oh begini misalnya hari ini, misalnya selama ini kita belum tahu, Tuhan bilang sampai sekarang kamu belum pernah meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Misalnya itu. Oh ya ampun, kalau aku meminta dalam nama Tuhan Yesus itu akan dikabulkan. Dan luar biasanya lagi, Tuhan Yesus itu maunya kita penuh sukacita. Dia pinginnya kita tuh selalu happy, luar biasa. Nah misalnya itu kan, jadi nggak masalah. Nanti terus kalau misalnya kok nggak ada yang nyantel, ini berarti aku nyantel ya ini yang 19 24 ya. Nah ini kita memang kadang-kadang perlu juga kalau mau menghafal. Misalnya ketika kita khawatir, hafalkanlah salah satu hal tentang khawatir. Misalnya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kalau itu kita hafalkan 1 Petrus 5 ayat 7, ketika kita hafalkan tuh pas kita khawatir kita bilang serahkanlah. Dan bagusnya lagi kalau saya senang di bahasa Inggrisnya tuh cast your concerns. Cast itu ternyata punya arti melempar ke atas jauh-jauh. Nah berarti itu menyerahkan tuh seperti itu. Misalnya bisa yang lainnya lagi, dari mana yang paling, misalnya janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Misalnya gitu-gitu. Nah ini kok aku bisa apa? Kami menghafal ya. Jadi ketika kita memberi kekuatan juga pada teman-teman atau diri sendiri ketika khawatir, itu bisa keluar. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Misalnya gitu kan. Ketika kita takut, ayat itu bisa tiba-tiba keluar. Nah jadi ada bagusnya begitu. Tapi yang penting tetap setia, tetap melakukan. Jangan berhenti, jangan motong waktu. Apa ya? Kamu nggak ngerti ya? Jangan takut, terus aja. Pasti Tuhan satu kali akan. Jadi kalau pas nggak dapat, itu sebenarnya dapat cuman nggak kerasa. Nah, gitu aja. Maka lain kali kalau sudah mampu merasakannya gitu. Makasih. Oke, baik. Atau bahkan gini, ketika kita nggak tahu, kita tuh ngomong terus terang, Tuhan, aku nggak ngerti ya, kamu nggak dapat apa-apa, piye iki ya, bilang aja terus terang. Nanti tiba-tiba bisa, nanti dijawab ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ibu akan berkongsi dan Ibu mungkin tetap di ada. Mungkin panitia bisa nyiapkan tadi hadiah yang berdua. Karena waktunya sudah habis, jadi cukup dua aja ya Bu ya. Silakan yang Bapak tadi. Baru datang dapat hadiah loh. Baik, baik. Jadi luar biasa. Bapak Ibu ini ada dari panitia akan memberikan sendiri mata. Mungkin Pak Siono bisa bantu untuk menyerahkan. Karena Pak Siono ya. Iya. Sudah sering memberikan pengalaman yang luar biasa, yang pasti tidak ada sesuatu yang kebetulan ya Bapak. Saya tadi menangkapnya, sesuatu semua itu sudah ada di dalam rencana Tuhan. Jadi nggak ada kebetulan ini. Walaupun itu yang hanya sekecil apapun seperti tadi Bapak dalam perjalanan, ternyata itu suatu rencana Tuhan yang luar biasa bagi kita. Dan sambil kita menunggu Pak Siono, mungkin Pak Siono bisa bantu menyerahkan cindera mata dari panitia untuk Bapak Presiden dan Ibu. Luar biasa, nanti Bapak Ibu bisa ngobrol-ngobrol di luar sama Ibu Bapak kalau masih ada waktu untuk menemani kami ya. Silakan. Oh, Pak Siono lagi? Oh, lagi ke toilet. Oke.
Ini sudah ada. Silakan. Ada kok. Luar biasa kita di sini benar-benar disegarkan oleh pengalaman Bapak Pastor tadi untuk kita bisa terus maju menjadi emoser. Terima kasih Bapak. Kita berikan tepuk tangan yang Bapak telah memberikan inspirasi kepada kami semua. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah berkenan untuk menampingi kami di sini, memberikan pengalaman yang begitu luar biasa.